Jangan pernah melupakan sejarah. Soekarno melontarkan kata jas merah, mengingatkan masyarakat agar jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena di dalamnya terdapat jerih payah perjuangan para pahlawan. Dari banyaknya pahlawan yang membantu, membela, dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, banyak sosok tokoh ulama, habaib, serta keturunan Arab yang ikut berjuang di dalamnya, yang terasa asing bagi kaum muda saat ini. Akan tetapi, sejarah dan kontribusinya tidak bisa dilupakan begitu saja dari benak perjalanan bangsa. Habib Ali Al-Habsyi atau dikenal Habib Ali Kuitang, lahir Jakarta 20 April 1870, merupakan salah satu yang berperan menentukan hari dan waktu proklamasi. Pada umur 10 tahun, ayah Habib Al-Habsyi meninggal dunia, Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Ia belajar agama di Hadramaut dan juga menjadi murid setia dari Mufti Betawi, Habib Usman bin Yahya. Selama 26 tahun, Habib Ali berfokus pada pendidikan dan dilarang gurunya untuk ikut berorganisasi. Namun kebesaran namanya dan keilmuannya menjadi cikal bakal Majelis Islam di Batavia. Yang dengan majelis itu, masyarakat dapat menerima informasi baik secara ilmu agama maupun keadaan negara. Kegiatan Habib Ali tersebut juga dipublikasikan di Radio Hindia Belanda, Niron, yang menjadi asal-muasal Radio RRI. Kekarismaan Habib Ali pun diketahui oleh Kiai Haji Asyim Asy'ari, sehingga pada waktu itu Kiai Haji Asyim Asy'ari perlu meminta izin untuk membuka cabang Nahdlatul Ulama di Batavia. Ketika pendudukan Jepang, Habib Ali Al-Habsyi dipenjara karena dianggap mata-mata Belanda. Namun, tidak lama ia dibebaskan dengan negosiasi Haji Agus Salim dan meningkatnya demonstrasi umat Islam di Jakarta menuntut pembebasan Habib Ali Kuitang. Pembebasan Habib Ali Kuitang juga berbarengan dengan bebasnya Soekarno dan Kiai Haji Asyim Asy'ari yang juga dipenjara oleh Jepang karena tidak mau membungkuk kepada tentara Jepang. Karena keperluan politik, Soekarno pun harus menetap di Jakarta. Sebelum mendapatkan tempat tinggal, Soekarno tinggal di rumah Habib Ali Kuitang. Dari sanalah Soekarno mendapatkan mimbar bebas untuk berbicara di majelis-majelis taklim dan khutbah-khutbah Jumat. Dari majelis Habib Ali inilah menjadi rujukan bagi masyarakat Batavia tentang keadaan dan perkembangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Soekarno berkali-kali berkonsultasi soal kemerdekaan. Puncaknya, setelah sahur, menjelang subuh, Soekarno bersepeda menuju rumah Habib Ali Kuitang untuk memproklamasikan kemerdekaan, meminta pendapat Habib Ali. Habib Ali memberikan waktu yang ditentukan. Hari itu juga harus dilaksanakan proklamasi. Habib Ali juga mengutus muridnya dari Gondang Dia yang berlatar belakang pendekar silat untuk menjaga Soekarno. Setelah proklamasi, Habib Ali mengibarkan bendera merah putih dan mengabarkan pada khutbah Jumat, sehingga seluruh Kuitang mengibarkan bendera merah putih. Menjadi wilayah pertama yang mengibarkan bendera merah putih skala besar. Habib Ali Kuitang wafat 10 Oktober 1968. Al-Habib Idrus Al-Jufri lahir di Tarim, Yaman, 15 Maret
1892. Penggagas bendera pusaka merah putih. Tokoh ulama satu ini memiliki peran penting dalam kemerdekaan sebagai penggagas bendera pusaka merah putih. Ia salah satu Habib yang mencintai Indonesia. Masyarakat di Sulawesi Tengah menyebutnya dengan guru tua dan menghormatinya sebagai pejuang yang banyak berkontribusi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam bidang pendidikan agama. Ia tumbuh dalam lingkungan intelektual ayahnya, Habib Salim, seorang ilmuwan dan tokoh yang memiliki banyak karangan dan tulisan dari berbagai ilmu. Ia juga memegang jabatan Qod'i dan Mufti di negerinya, di Yaman. Pada usia 12 tahun, Habib Idrus telah berhasil menghafal Al-Quran 30 juz. Habib Idrus yang menghabiskan masa kecil dan remajanya di Yaman, mulai belajar memimpin lembaga pendidikan keluarganya. Habib Idrus memutuskan tinggal di Indonesia ketika Hadromot bergolak dalam penjajahan Inggris. Menginjak tahun 1926, beliau pindah ke kota Jombang. Berikutnya, Habib Idrus melakukan perjalanan ke wilayah timur Indonesia yang kemudian membawanya tinggal dan mendirikan lembaga pendidikan di Palu, di tempat kakaknya, Said Alwi bin Salim Al-Jufri. Mencintai dunia pendidikan adalah sama besar sebagaimana ia mencintai Indonesia, walau dilahirkan di negeri dan jauh di sana. Habib Idrus mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Habib Idrus juga memiliki peran dalam pemilihan warna bendera merah putih. Disebutkan dalam sejarah bahwa usulan tersebut berdasarkan pesan dari Rasulullah dalam mimpinya. Pada Muktamar Nahdlatul Ulama 1937, atas pesan Habib Idrus Salim Al-Jufri, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengusulkan warna bendera merah putih dan Soekarno adalah pemimpinnya. Habib Idrus juga membuat syair kemerdekaan Republik Indonesia saat menyongsong momen proklamasi 17 Agustus 1945. Bunyi syair yang indah itu diabadikan. Bendera kemuliaan berkibar di angkasa, hijau daratan dan gunung-gunungnya. Sungguh, hari kebangkitannya ialah hari kebanggaan. Orang-orang tua dan anak-anak memuliakannya. Tiap tahun, hari itu menjadi peringatan. Muncul rasa syukur dan pujian-pujian padanya. Tiap bangsa memiliki simbol kemuliaan, dan simbol kemuliaan kami adalah merah dan putih. Habib Idrus meninggal dunia di Palu, Sulawesi Tengah, 22 Desember 1969, pada umur 77 tahun. Al-Habib Ahmad Assegaf, tokoh ulama yang berperan dalam kemerdekaan yakni Al-Habib Ahmad Assegaf, lahir di Yaman 1879, dikenal sebagai wartawan, sejarawan, dan sastrawan keturunan Arab yang terkenal pada masa kemerdekaan Republik Indonesia. Aksinya tersebut banyak menyerang pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Untuk melengkapi data tulisannya, ia pernah mendatangi berbagai tempat di Indonesia untuk bertemu dengan tokoh masyarakat, ulama, maupun sejarawan. Habib Ahmad Assegaf juga pendiri dari Robitoh Al-Alawiyah, sebuah kepengurusan yang mencatat nasab mulia Nabi Muhammad SAW. Melalui pergerakan Robitoh Alawiyah, dirinya mempunyai pengaruh yang sangat kuat di dalam memberikan petunjuk pentingnya persatuan di kalangan umat Islam dalam menghadapi penjajahan. Semua itu dapat dilihat dalam qasidah syair yang dirinya karang. Abdurrahman Baswedan, pria kelahiran Surabaya, 9 September 1908. Saat masih perjuangan memang memberikan kontribusi yang penting bagi Indonesia. Salah satu kontribusi Abdurrahman adalah ketika bertandang ke Mesir. Tujuannya untuk mendapatkan pengakuan dari Mesir atas kemerdekaan Indonesia yang telah dicapai.
Hal itu dilakukannya dengan heroik, karena surat pengakuan itu harus disembunyikan di dalam kaos kakinya. Baswedan sengaja melipat dan menyimpan surat pengakuan kemerdekaan dari Mesir di kaos kakinya untuk menghindari pemeriksaan di Singapura. Itu ketika pulang dari Mesir, semua kapal yang akan ke Hindia Belanda diperiksa ketat, karena pada waktu itu Belanda sedang memblokade Indonesia. Blokade dilakukan Belanda dalam merespon kemerdekaan yang dilakukan pejuang-pejuang Indonesia. Semua kapal-kapal yang menuju ke Indonesia saat itu diperiksa dan digeledah. Abdurrahman Baswedan juga sangat berkontribusi di Semarang, Jawa Tengah pada 1934. Ia membentuk Persatuan Arab Indonesia, PAI. Itu semacam sumpah setia Arab di Indonesia. Abdurrahman Baswedan menyerukan tanah air keturunan Arab jangan lagi dihubungkan dengan asal-usulnya di Hadramut Yaman, melainkan Indonesia. Untuk itu, PAI mendukung gerakan-gerakan yang bertujuan untuk kemerdekaan Indonesia. Abdurrahman Baswedan juga menjadi anggota penyelidik usaha dan persiapan kemerdekaan Indonesia, BPU, PKI, kemudian menjadi Menteri Penerangan setelah kemerdekaan. Abdurrahman Baswedan juga adalah kakek dari Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, dan salah satu penyidik KPK, Novel Baswedan. Ia meninggal di Jakarta 16 Maret 1986 pada umur 77 tahun. Habib Hussein Montahar, ia diberi gelar kehormatan negara Bintang Mahaputra atas jasanya menyelamatkan bendera Pusaka Merah Putih, dan juga memiliki bintang gerilya atas jasanya ikut berperang 1948 hingga 1949. Habib Hussein Montahar lahir di Semarang 5 Agustus 1916. Dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan pencipta lagu kebangsaan. Lagu Hari Merdeka yang biasa dinyanyikan menjelang perayaan kemerdekaan 17 Agustus. Beliau, Habib Montahar, adalah orang yang mengarang lagu tersebut. Beliau aktif ambil bagian dalam perjuangan dan perlawanan bangsa Indonesia. Ikut dalam pertempuran 5 hari melawan Jepang di Semarang 15 sampai 19 Oktober 1945. Ketika itu Jepang telah menyerah tanpa syarat karena dibom atom oleh sekutu. Habib Hussein Montahar awalnya adalah sekretaris dari Laksamana Muda Muhammad Nazir. Saat itu, Nazir dan Montahar mendampingi Bung Karno di Semarang. Beberapa hari setelah pertempuran 5 hari, Bung Karno sendiri kemudian meminta kepada Laksamana Nazir agar Montahar menjadi ajudannya. Pada 17 Agustus 1946, setelah setahun proklamasi kemerdekaan, upacara ulang tahun kemerdekaan diadakan di halaman Istana Gedung Agung Yogyakarta. Kala itu, ibu kota Indonesia berada di Yogyakarta. Montahar yang saat itu di Jogja sudah menjadi ajudan Presiden Soekarno, diperintahkan untuk mempersiapkan upacara kenegaraan, memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kedua. Habib Hussein Montahar berpikir bahwa untuk menambahkan rasa persatuan bangsa, maka pengibaran bendera merah putih sebaiknya dilakukan oleh para pemuda yang mewakili daerahnya masing-masing di Indonesia.
Ia kemudian menunjuk 5 orang pemuda yang terdiri dari 3 orang putri dan 2 orang putra sebagai perwakilan daerah yang berada di Jogja pada saat itu. Tugas mereka adalah melaksanakan pengibaran bendera pusaka yang kelak menjadi cikal bakal Paskibraka. Habib Hussein Muntohar juga berperan dalam mengamankan bendera pusaka saat agresi militer Belanda kedua menghantam Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Saat itu, Habib Muntohar dipanggil Presiden Soekarno untuk menyelamatkan bendera pusaka. Soekarno mengatakan, "Dengan ini, aku memberikan tugas kepadamu pribadi, menjaga bendera ini dengan nyawamu. Ini tidak boleh jatuh ke tangan musuh." Mendapatkan amanat yang besar yang diutarakan oleh Bung Karno kepada dirinya, Habib Hussein Muntohar terus berpikir bagaimana cara mengamankan bendera pusaka dari kemungkinan perampasan oleh tentara Belanda. Sedang di waktu itu bersamaan bom berjatuhan terus terdengar. Agresi Belanda tersebut berbuntut pada penangkapan dan diasingkannya Presiden Soekarno dan Bung Hatta. Soekarno diasingkan di Prapat, Sumatera, dan sebelumnya dipindahkan ke Muntok, Bangka. Sedangkan Bung Hatta langsung dibawa ke Bangka, serta beberapa staf kepresidenan ditahan di Semarang. Namun, Habib Hussein Muntohar berhasil melarikan diri dan menggunakan kapal laut bertolak ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta dalam pelariannya, Habib Hussein Muntohar menginap di rumah Sultan Syahir. Di suatu pagi, sekitar pertengahan Juli 1948, Habib Hussein Muntohar menerima pemberitahuan dari Sujono mengenai surat pribadi Bung Karno untuk memerintahkan agar bendera pusaka segera dapat diserahkan kembali kepada Soekarno di Bangka, sekaligus menjaga kerahasiaan perjalanan bendera pusaka dari Jakarta menuju Bangka. Begitulah akhir tugas Habib Hussein Muntohar dalam menyelamatkan bendera pusaka. Al-Habib Syarif Sultan Abdul Hamid II merupakan tokoh bangsa yang sangat berjasa dalam kemerdekaan. Beberapa jasanya adalah mempersatukan wilayah kerajaan-kerajaan Indonesia menjadi Indonesia Serikat. Sekaligus ia juga merancang lambang negara Indonesia, Elang Raja Wali, Garuda Pancasila. Lelaki kelahiran Pontianak, merupakan peserta dari konferensi meja bundar saat Belanda akhirnya mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia. Sultan Hamid II pada tahun 1942 ditangkap Jepang dan dibebaskan 1945. Walaupun Sultan Hamid II diangkat sebagai kolonel sekaligus ajudan pribadi Ratu Hindia Belanda, tapi tugas itu tidak pernah ia ambil karena ia sibuk merekonstruksi Kesultanan Pontianak. Di saat Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya, Sultan Hamid II tetap selalu menggunakan seragam militer Belanda. Dikarenakan wilayah Indonesia masih sebatas Sumatera dan Jawa pada tahun 1946. Sultan Hamid II juga berjasa menghubungi raja-raja di pesisir untuk menyikapi kemerdekaan Indonesia. Ia menggalang kesatuan pendapat atas kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi mereka juga mendesak bahwa sistem Indonesia tidak harus dengan sentralistik, melainkan dengan federal. Sultan Hamid yang tergabung dalam BFO, organisasi yang membawahi kerajaan-kerajaan di negara federal, menemui Muhammad Hatta dan Mr. Rom untuk menerima kedaulatan Republik Indonesia dengan membentuk Republik Indonesia Serikat. Setelah Sultan Hamid sepakat untuk mendirikan Republik Indonesia Serikat, ia tidak lagi menggunakan seragam militer Belanda. Salah satu jasa besar Sultan Hamid adalah pembentukan dan penyatuan Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat yang menjadi cikal bakal dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga pada waktu itu,
kerajaan-kerajaan dapatkan pengakuan legalitas di dunia, termasuk dalam konferensi meja bundar. Dan ketika mosi integral dilakukan, sehingga terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sultan Abdul Hamid Al-Qadri memberikan dukungan. Muhammad Hatta juga mengetahui betul sikap dan sifat Sultan Abdul Hamid Al-Qadri. Persahabatan itu dibuktikan ketika Muhammad Hatta memperjuangkan pembebasan Sultan Hamid. Seluruh perjalanan bangsa ini, perjuangan ulama, perjuangan habaib, dan tokoh-tokoh Arab tidak pernah lepas dari memori bangsa ini. Tidak peduli bagaimana keadaan politik kekinian, mereka tetap melakukan sumbangsih atas perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang dengan itu, masyarakat perlu mengingat jasa-jasa mereka.